Dan ini merupakan di antara perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau sebutkan di sini yang pertama, qala Allah taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 3. Wahai orang yang berselimut. 1 sampai 2 ayat. Wahai orang berselimut, qumil laila illa qalila. Qumil lail, itu tegakkanlah, ya bangunlah untuk salat di malam hari, kecuali sedikit darinya. Kecuali sedikit darinya. Jadi Allah perintahkan Nabi kita untuk salat itu bukan semalam suntuk. Tapi ya sebagiannya saja. Maka tentunya lebih banyak, lebih afdol. Tapi tidak semuanya. Semuanya akan datang nanti ya perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di antara sebagian malam hari itu tahajudlah engkau sebagai tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Semoga Rabbmu mengangkat engkau ke tempat yang terpuji. Ya, ke tempat yang terpuji. Ini di antara perintah Allah SWT untuk qiyamul lail. Dan dia hukumnya itu sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Ini pendapat yang paling kuat, insyaallah dia sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Tapi wajib bagi Nabi SAW. Jadi qiyamul lail itu wajib bagi Nabi SAW. Adapun umatnya itu sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan sekali untuk dikerjakan. Bahkan Imam Muhammad rahimahullahu taala beliau berpendapat tentang tidak diterimanya persaksian orang yang meninggalkan qiyamul lail. Jadi Imam Ahmad beliau berpendapat tidak diterimanya persaksian orang yang meninggalkan qiyamul lail. Iya. Dan dia punya banyak sekali keutamaan. Jadi Allah perintahkan Nabi kita untuk ya qiyamul lail sebagai tambahan. Ya, sekarang apa perbedaan antara tarwih ya tahajud dengan witir? Ya kan tadi kita katakan semuanya termasuk qiyamul lail. Maka ya tarawih, dari kata tarwihah itu karena ada istirahat padanya. Nanti akan datang hadisnya sebagian. Jadi dia qiyamul lail, salat malam yang dikerjakan secara berjamaah di bulan Ramadan, yaitu tarwih. Jadi dia dikerjakan di bulan Ramadan saja secara berjamaah, itu namanya tarwih. Adapun tahajud, dikatakan dia tahajud ya karena dia menjauhi tempat tidur. Ya, istilah ya secara bahasa. Jadi tahajjada, menjauhi. Jadi dia menjauhi tempat tidur, artinya apa? Dia pergi sholat. Maka dikatakan sholat tahajud. Menjauhi ya tempat tidur. Dia tidak tidur, dia pergi sholat. Jadi tahajjada, menjauhi. Maka dia boleh dilakukan sebelum ataupun setelah tidur. Hanya tidak ada syarat harus tidur dulu. Jadi tahajud itu tidak ada syarat harus tidur dulu. Kemudian dikatakan dia witir karena jumlahnya ganjil. Maka semuanya ini Ramadan, tarwih, tahajud, witir, semuanya masuk dalam qiyamul lail. Ya, semua termasuk dalam qiyamul lail, salat malam. Dan ini ciri-ciri orang yang beriman. Allah sebutkan di antara sifat orang beriman itu walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Itu orang-orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan
berdiri untuk Rabb mereka. Nah, begitu pula datanglah dalam hadits dari Abu Hurairah dan riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Oh, afdhalus sholati ba'dal fardhati salatul laili." Salat yang paling afdol setelah salat wajib adalah salat malam. Maka ini yang paling afdolnya. Nah, semulia-mulianya 2 rakaat sebelum subuh, yang mana kata Rasulullah dalam riwayat Muslim di Aisyah, rakaatul fajri khairu minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ternyata qiyamul lail tetap lebih afdol. Ya, karena Nabi katakan wa afdhalus sholati ba'dal fardhah. Salat yang paling afdol setelah salat wajib adalah salatul lail, ya salat malam. Maka dia tetap lebih afdol, lebih afdol. Nah, ini antara keutamaan hal tersebut. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, ya rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa yaqada imra'atahu. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari lalu dia sholat dan membangunkan istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Maka ini di antara keutamaan orang-orang yang qiyamul lail. Ya Allah merahmati mereka. Dan itu tanda-tanda orang yang beriman. Nah, jadi ya qiyamul lail ini sangat disyariatkan sekali. Ya waktu paling afdolnya itu berbeda para ulama, dan yang paling kuat insyaallah adalah yaitu sepertiga malam terakhir. Ya sepertiga malam terakhir. Ana. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qalat Aisyah berkata, maka Rasulullah SAW, tidaklah Rasulullah SAW itu pernah yazidu fi ramadhana, menambahkan pada bulan Ramadan, wala fi ghairihi, tidak pula pada selain Ramadan, yaitu ala ihda asyarata rak'atan, lebih dari 11 rakaat. Ini kata Aisyah, istri beliau ya. Jadi ya kata Aisyah, tidaklah Rasulullah SAW itu menambah di dalam Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Ya, lebih dari 11 rakaat. Dalam riwayat lain disebutkan ya 13 rakaat. Yaitu ya kata Ibnu Abbas, riwayat Bukhari Muslim, kan Rasulullah itu yusolli fil laili 13 raka'atan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW itu dulu salat malam 13 rakaat. Ya 13 rakaat. Maka dari sini disebutkan bahwa adanya perbedaan antara 11 dan 13 itu karena ada 2 rakaat ringan di awal. Ya 2 rakaat ringan di awal bagi siapa yang dia bangun dari tidurnya, dia baru bangun malam, maka dia awal dengan 2 rakaat ringan dulu. 2 rakaat ringan dulu, baru setelah itu dia dengan panjang-panjang. Maka ini ya tadi riwayat Aisyah 11 rakaat, enggak lebih. Riwayat Ibnu Abbas 13 rakaat. 13 rakaat. Dan secara umum disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasya ahadukum as-subha, jika salah seorang dari kalian khawatir masuk waktu subuh, maka shalla rak'atan wahidatan, maka hendaklah dia salat 1 rakaat. Ya tutiru lahu ma qad shalla, sehingga menjadi witirlah, menjadi ganjillah apa yang telah dia salat tersebut. Nah, sehingga menjadi ganjil. Jadi di sini dalam hadits Ibnu Umar disebutkan Nabi itu salat 2 rakaat 2 rakaat. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat tanpa pembatasan. Ya tanpa pembatasan. Sementara tadi hadits Aisyah mengatakan 11 tidak lebih dari 11 rakaat di Ramadan ataukah di luar Ramadan. Ini riwayat Aisyah.
Nah, dan ya, dan ini ada perbedaan pendapat ya. Ala kulli hal bahwa ya jumlah salat lail itu ya tidaklah terbatas berdasarkan hadis umum tadi, salatul lail matsna matsna. Nah, adapun ya pendapat Syekh Mukbil begitu Syalbani rahimahullah taala, beliau membatasi hanya sampai 11 atau 13 rakaat saja. 11 atau 13 rakaat saja. Adapun pendapat Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, yang Ahmad dan lainnya, beliau berpendapat ya 20 rakaat. 20 rakaat. Tayyib. Di luar witirnya ya, di luar witirnya. Adapun Imam Malik beliau berpendapat bahwa ya jumlahnya itu kalau sholat tarawih 36 rakaat. 36 rakaat. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Al-Fatawa jilid 23 halaman 112 menyebutkan bahwa Imam Ahmad memberikan nas bahwa 20 rakaat atau 36 rakaat tanpa witir, 11 dan 13 dengan witir semuanya itu semuanya bagus. Artinya boleh lebih dari hal tersebut. Ya ala kulli hal, maka siapa yang mampu memperbanyak maka dibolehkan baginya. Tapi siapa yang membatasi hanya sampai 11 atau 13, itu ya juga tidak ada masalah. Ala kulli hal, maka ya seorang itu ya jangan lalai dari qiyamul lail. Ya, jangan lalai dari qiyamul lail. Ketika dia tidak mampu sampai 11 atau 13, maka dengan yang lainnya mungkin 3 rakaat. Ya, 3 rakaat. Jika dia tidak mampu 3 rakaat, ya boleh 1 rakaat. Boleh 1 rakaat. Apakah setelah di seperti yang terakhir, ataukah sebelum tidur, ataukah setelah sholat isya, itu semuanya dibolehkan. Karena waktu qiyamul lail ini itu sejak selesai sholat isya sampai sebelum terbit fajar, itu waktunya luas. Maka betul-betul sangat orang yang meninggalkan qiyamul lail ini. Ya, jadi karena waktunya begitu luas, setelah sholat isya sampai sebelum subuh, minimal 1 rakaat lagi. Maka sungguh jauh dari kebaikan, dijauhkan dari kebaikan orang-orang yang meninggalkan qiyamul lail ini. Ya, meninggalkan qiyamul lail ini. Dan orang yang sudah terbiasa qiyamul lail lalu luput darinya di siang hari sehingga masuk waktu siang, maka dia boleh mengqadanya di waktu duha dengan menambahkan 1 rakaat dari kebiasaannya. Jadi kalau kebiasaannya 11, maka dia genapkan jadi 12. Ya, kebiasaannya 3, dia genapkan jadi 4. Jika kebiasaannya 1, ya maka menjadi 2. Nah, ini qadanya di waktu duha. Jadi kita kembali tadi pada hadis Aisyah. Jadi kata Aisyah, jadi Yazid beliau tidak menambahkan lebih dari di Ramadan, tidak pula di Ramadan, lebih dari 11 rakaat. Yusolli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya tentang bagaimana bagusnya dan panjangnya rakaat tersebut. Ya, panjangnya rakaat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya bagaimana bagusnya, bagaimana panjangnya. Summa yusolli arba'an, lalu beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, jangan kamu tanya bagaimana bagusnya dan panjangnya salat tersebut. Summa yusolli salatan, lalu beliau salat 3 rakaat. Lalu beliau salat 3 rakaat. Jadi jumlahnya 443, 11 rakaat. Dan jangan dipahami bahwa beliau langsung 4 rakaat. Ini keliru sebagian orang memahami langsung 4 rakaat. Jadi yang benarnya adalah 4 rakaat tersebut itu dengan 2 kali salam. Salatul lail matsna matsna. Ya, tadi Ibnu Umar ya, riwayat Muslim. Ya, salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, maka setelah 2 rakaat, 4 rakaat beliau istirahat. Beliau istirahat. Nah, makanya di situ dikatakan ada tarwihah. Ada istirahat. Nah, maka disebut sebagai ya salat tarwih. Salat tarwih karena ada jedanya. Setelah 4 rakaat mereka istirahat. Ya, mereka istirahat lagi. Begitu pula ketika misalnya 2 rakaat ini panjang, maka istirahat lagi setelahnya.
Istirahat lagi salat. Makanya katakan salat tarawih. Ya, jadi ada istirahat di antaranya. Maka kata Aisyah, jangan kamu tanya bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya salat tersebut. Jadi salat itu bukan siapa paling banyaknya, tapi siapa yang paling bagusnya. Ya percuma salat tapi banyak hal-hal yang ditinggalkan. Apalagi kalau tidak tumakninah, meninggalkan rukun salat, maka tidak sah. Oh ya, maka mengapa mesti terburu-buru? Salat dengan tenang, diperbaiki salatnya dengan khusyuk, diupayakan mengetahui apa yang kita baca. Ya, apa yang kita baca dengan baik, baca dengan tenang. Baca dengan tenang, dengan jelas pengucapannya semuanya. Jangan sampai kita membaca zikir-zikir yang kalau kita teliti dengan baik ternyata tidak dibaca hal tersebut karena banyak kata-kata lafaz-lafaz yang tidak diucapkan saking cepatnya kita membaca. Makanya apa namanya? Jadi Nabi SAW sangat memperbaiki salatnya, bukan tergesa-gesa, tapi dengan tenang, ya dengan tenang. Nah, makanya orang yang sholat itu ya berbeda-beda pahalanya. Orang yang sholat berjamaah satu shop, itu beda. Ada yang mendapatkan 1 derajat, ada yang mendapatkan 5 derajat, ada yang mendapatkan 10, ada yang mendapatkan 27. Ya, maka tentunya perbedaan dari kekhusyuan, perbedaan dari kebaikan sholatnya. Nah, bagaimana kekhusyuannya, bagaimana keilmuannya, itu berpengaruh semuanya. Ya, padahal satu shop bersamaan sholatnya. Nah, maka ya pentingnya kita terus belajar, perbaiki sholat kita. Sholat ini dia yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Nah, kalau dia beres, maka ya beres insya Allah yang lainnya. Tapi kalau tidak beres sholatnya, maka ya sudah. Nah, la haula wala quwata illa billah. Maka perhatikan salat kita, perhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Jangan asal salat. Ya, jangan sampai juga meninggalkan rukun-rukun sehingga capek-capek salat tidak ada pahalanya. Tidak sah salatnya karena ya meninggalkan rukun-rukun salat. Nah, kemudian kata beliau, "Tsumma yusolli salatan." Maka fakultu, saya pun berkata, kata Aisyah, "Atanau qabla an tutira?" Apakah engkau tidur sebelum witir? Faqala, maka Nabi SAW menjawab, "Ya Aisyah, inna aini tanamani." Sungguh mataku ini itu tidur, tapi wala yanamu qalbi, hatiku tidak tidur. Ya, muttafaqun alaih. Ini jadi salatnya Nabi SAW itu salat yang sangat bagus sekali dan sangat panjang. Baik. Kemudian yang ketiga, Anil Aswad ibnu Yazid qala, beliau berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha." Saya bertanya pada Aisyah radhiyallahu anha an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil laili, di malam hari. Faqalat, maka beliau jelaskan. Nah, ini cara Nabi salat ini. Kana yanamu awwalal laili. Di awal malam beliau tidur dulu. Tsumma yaqumu, lalu beliau salat. Fa idza kana minas sahari, apabila waktu sahur itu sudah dekat, autaro, beliau salat witir. Tsumma ata firasyahu, lalu beliau mendatangi ya tempat tidurnya. Fa idza kana lahu hajah, jika beliau ada hajat, ada keinginan untuk ya kepada istrinya, alamma bi ahlihi, beliau mendatangi keluarganya. Nah, habis sholat tiba-tiba mau, maka beliau datangi keluarganya. Nah, ini ya. Maka fa idza samil adzana wa wasaba, jika beliau mendengarkan azan, beliau pun bangun. Tapi fa idza kana junuban, jika ternyata beliau junub, ya, maka afadha alaihi minal ma, beliau menuangkan air di tubuhnya. Artinya beliau mandi junub. Ya, jadi sebelum subuh ya kejadiannya.
Nah, ini ilmu ini. Tayyib. Jadi ya kadang beliau dalam riwayat lain disebutkan kadang beliau bangun di waktu apa sudah lewat sudah masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan beliau berpuasa. Akhirnya jadi bahwa junub itu bukan pembatal puasa dan Nabi SAW ya pernah demikian. Beliau nanti mandi setelah masuk waktu subuh, masuk waktu subuh. Nah, sama dengan hadis ini. Ya, jadi beliau ketika mendengarkan azan, fa idza kana junuban, jika beliau dalam keadaan junub, nah beliau mandi. Boleh mandi. Tapi wa illa jika tidak junub, ya jadi ya tak tawaddoa. Beliau segera berwudu wa kharaja ila shalah, lalu keluar menuju salat. Ya, keluar menuju salat. Nah, tayyib. Jadi ya ini diantara cara Nabi SAW dalam qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Jadi tidak semuanya sholat, nah, tapi diselang-selingi. Nah, maka dan ini diantara cara Nabi Dawud ya, Nabi Dawud alaihissalam sama seperti ini. Jadi tidak full. Awal malam tidur, terus bangun, terus tidur lagi, terus bangun lagi. Nah, demikian. Nah, kemudian yang keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu, Rasulullah SAW itu senantiasa salat malam hatta tantafikha qadamahu, sampai kedua tumit beliau itu pecah-pecah. Oh ya, jadi beliau salat malam sampai pecah-pecah kulit beliau, ya kaki beliau. Maka fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, tab'alu hadza, engkau lakukan seperti ini, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu maupun yang akan datang. Nah ini. Jadi beliau sholat malam sampai pecah-pecah kaki beliau, padahal sudah ada jaminan diampuni dosa yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ya Masya Allah. Tayyib. Maka qala, boleh menjawab, afala akunu abadan syakura, tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Ya, hamba yang bersyukur. Maka ini orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu ya bukan sekadar mengucapkan alhamdulillah selesai, lalu meninggalkan ibadah. Tapi orang yang bersyukur tersebut orang yang memanfaatkan nikmat tersebut untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang bersyukur. Nah, dia diberikan harta, dia manfaatkan harta tersebut di atas ketaatan. Diberikan kesehatan, dia manfaatkan kesehatan tersebut di atas ketaatan. Nah, jadi seluruh nikmat yang diberikan kepadanya dia arahkan, dia manfaatkan, dia gunakan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akui dari hatinya betul-betul ini murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dia sandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh nikmat tersebut diarahkan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bersyukur saya yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar ucapkan alhamdulillah tapi tidak sholat. Oh ya, ucapkan alhamdulillah tapi dari hasil korupsi, ya, dan semisalnya. Nah, itu bukan orang yang bersyukur. Nah, makanya kata Salam bin Dinar, ya rahimahullah taala, kullu matin la tuqarribuka minallah, sekali yang mendekatkan kau Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan bencana. Ya, bencana ketika dapat nikmat, nah, tapi tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan harta justru semakin jauh dari masjid. Diberikan harta justru semakin sulit, semakin pelit. Ya, semakin pelit dalam mengeluarkan hartanya. Diberikan harta, nah, tapi tidak dikeluarkan zakatnya dan seterusnya. Ya, jadi
nikmat apapun yang kita dapatkan tapi ternyata tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu hanyalah musibah, bencana. Dikasih jabatan, nah ternyata jabatannya justru membuat dia semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari sifat-sifat keadilan. Nah, dan yang lainnya. Begitu pula diberikan keindahan fisik. Nah, justru keindahan fisik yang membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nikmat tersebut, orang yang bersyukur adalah orang yang betul-betul mengarahkan seluruh nikmat yang diberikan kepadanya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya tanda orang yang beruntung. Allah berfirman, "Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Upayakan betul, arahkan betul terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian untuk mendapatkan negeri akhirat, untuk mendapatkan surga. Jadi semua yang kita dapatkan dari Allah, upayakan betul dengan hal tersebut kita mendapatkan surga. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Ya, jangan lupa bagianmu di dunia. Jadi urusan dunia itu bagiannya jangan lupa. Jangan dibalik. Ya, jangan dibalik. Karena belajar dengan baik di kampungnya orang. Oh ya, jangan lupa sholat. Ya, urusan sholat jangan lupa. Nah, ini terbalik ini. Ya, tapi masih mending niatkan sholat. Nah, biasanya pokoknya ya kesehatanmu tidak urus masalah ibadahnya. Maka ini terbalik ketika urusan ibadah itu jangan lupa. Ya, yang benarnya itu urusan dunia jangan lupa. Nah, urusan dunia jangan lupa. Ya, target kita ini, arah kita adalah akhirat. Adalah akhirat. Nah, jadi dunia itu sekedar sampingan saja. Ya, sampingan saja. Andaikan tidak perlu kita kerja, datang uang dengan sendirinya, maka ya tidak perlu kerja. Andaikan ya. Nah, tapi kan harus kerja. Nah, kerja juga ibadah. Kerja juga ibadah. Ya, jangan disalahpahami bahwa ya ibadah itu di masjid saja. Ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji, toh. Ya, kerja itu ibadah. Ya, kerja itu merupakan ibadah. Dia bekerja dalam rangka menafkahi dirinya sendiri, menafkahi anak istrinya. Itu adalah ibadah. Karena kewajiban kita adalah menafkahi keluarga kita. Ya, kewajiban kita menafkahi diri kita sendiri. Jangan sampai kita meminta-minta kepada orang. Ya, kita mengemis kepada orang, maka kita bekerja. Itu adalah ibadah. Kita bekerja mencari yang halal, meninggalkan yang haram. Itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Kita bekerja agar bisa mendapatkan uang digunakan beribadah. Maka kerja tersebut adalah ibadah. Jadi jangan disalahpahami ya ibadah itu di rumah saja, kerjanya di majelis ilmu terus. Ya, tidak ya. Jadi ibadah itu luas, di masjid ataupun di luar masjid. Karena sebagian orang salah paham. Sebagian orang salah paham, disangka ibadah itu ya kerjanya di masjid terus sampai keluarganya ditinggalkan berhari-hari, berbulan-bulan. Bahkan ada yang sampai bertahunan ditinggalkan keluarganya. Ya, bagaimana anunya ya nafkahnya? Oh, Allah yang urus. Masya Allah. Oh, iya. Ya, nanti katanya Allah yang berikan rezeki. Ya betul, Allah berikan rezeki selama dia masih hidup, masih ada rezekinya. Tapi Anda bertanggung jawab atas hal tersebut. Nah, dia dengan alasan pergi berdakwah, tinggalkan istrinya di belakang meminta-minta. Ya, yang istrinya melahirkan orang lain antar, dia tidak ada pusingnya. Wallahul musta'an. Nah, ini bukan bukan ibadah ya, dapat dosa sudah. Nah, ibadah itu tidak demikian. Tayyib. Suatu ketika ada sahabat, dia setiap hari berpuasa, malamnya sholat terus. Bayangkan ibadahnya ini. Siang hari puasa, setiap hari berpuasa, malamnya sholat malam terus. Akhirnya apa? Istrinya mendatangi Nabi SAW, melapor. Nah, ini istri-istri melapor. Ya. Apa yang terjadi? Nah, ternyata Nabi menegur sang suami ini, bahwa ya badanmu itu punya hak, istrimu punya hak. Jadi terangkan bahwa ibadah itu tidak seperti itu. Jadi ada hak-hak yang harus dipenuhi yang lainnya. Nah, maka demikian. Maka ya ketika orang punya istri, anak, dia punya tanggung jawab.
Dia punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum aslan ruyati. Setiap dari kalian pemimpin dan akan dinilai tentang kepemimpinan tersebut. Maka anak istri merupakan tanggung jawabnya. Ketika dia tinggalkan begitu saja, tidak disimpankan nafkahnya, tidak dijaga, tidak diurus pendidikannya dan seterusnya, tinggalkan begitu saja, maka dia berdosa. Ya, dia berdosa. Nah, jadi Rasulullah SAW itu memperhatikan semua keluarganya, tidak ditinggalkan begitu saja. Diberikan nafkah. Jadi kembali ke tadi bahwa hamba yang bersyukur adalah hamba yang mengarahkan semua nikmat tersebut ya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kesyukuran. Lihat Nabi sallallahu ya sebagai hamba yang bersyukur, beliau meskipun telah dijamin ampunan dosa-dosa yang seluruhnya yang terdahulu maupun yang akan datang, beliau justru melakukan qiyamul lail sampai kaki beliau itu pecah-pecah. Ya, sampai pecah-pecah. Nah, tayyib. Jadi ini Nabi SAW ibadah. Siapa yang melaporkan? Ya, itu istri beliau SAW. Kadang beliau memperlihatkan ibadah untuk diikuti. Bukan untuk untuk riya. Ya, sebagian orang itu kadang riya. Nah, wal iyadzubillah. Jadi ya ingin mengumumkan ibadahnya kepada orang-orang. Pasang status tengah malam. Ya, Masya Allah. Ayo bangun tahajud tengah malam. Ya, kira-kira siapa yang baca statusnya itu? Orang kan nanti baca ketika pagi hari misalnya. Kalau malam hari, siapa yang baca? Ya, orang tidur. Jadi apa tujuannya ini pasang status? Ya, tengah malam. Ya, kalau ingin mengajak orang, tentunya ketika mereka belum tidur, bukan di jam tidur. Ya, maka hati-hati dari perbuatan riya. Capek-capek sholat, capek-capek puasa, tapi ingin dilihat sama orang, ingin dipuji sama orang. Apa sih manfaatnya dipuji sama orang? Andaikan kita dipuji seorang dapat uang, tidak ada juga. Ya, andaikan kita dipuji seorang bertambah bagus fisik kita, tidak ada juga perubahan. Nah, ini. Maka hati-hati dengan riya. Ini syirik. Ya, penghancur ibadah. Capek-capek ibadah tapi tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Capek-capek sholat, capek-capek puasa, capek-capek bersedekah. Ya, capek-capek berbagai hal ibadah. Tapi ketika dia riya, mau dibilang ya acang-acangan, maka tidak ada pahalanya. Bahkan mendapatkan dosa. Ya, karena riya itu merupakan ya syirik kecil. Nah, maka hati-hati ya dari perbuatan tersebut. Tayyib. Nabi SAW pernah memperlihatkan ibadahnya. Tujuannya apa? Agar para sahabat mencontohnya. Itu tujuannya. Boleh kadang sholat di atas mimbar agar dicontoh oleh para sahabat. Ini namanya riya. Tapi sebagai contoh, bukan riya karena ingin mendapatkan pujian. Nah, ini kan Nabi mau dilihat ini. Nabi mau dilihat tata cara sholatnya. Maka ini memberikan contoh. Nah, saya misalnya kita lagi sholat, ada orang baru pertama kali sholat dia, oh ya, atau dia jarang sholat, maka kita perbaiki cara sholat kita, bukan karena ingin dipuji sama dia, tapi agar dia mengikuti sholat yang benar. Maka ini tidak mendapatkan dosa, bahkan mendapatkan pahala karena mengajari orang. Seperti perbuatan Nabi tadi, sholat di atas mimbar, ingin mengajari para sahabat. Nah, beda kalau dia perbaiki sholatnya gara-gara apa? Oh, ingin dipuji. Maka ini riya. Nah, maka ini tidak mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Jadi hati-hati dari perbuatan riya. Ya, apapun itu, ibadah apapun tersebut. Apakah dia sholat malam kita? Ya, di antara para salaf itu orang terdahulu disebutkan bahwa ketika dia lagi sholat, ada orang dia dengar datang mendekat ke rumahnya, maka dia pura-pura tidur. Masya Allah. Ada juga yang lagi sholat, suaranya agak keras.
Ketika kedengaran ada orang yang mendekat, dia perkecil suaranya. Kenapa? Tidak mau ditahu kalau lagi sholat. Kalau lagi sholat. Nah, jadi bahkan di antara juga ada yang sampai bertahun-tahun tidak diketahui bahwa ternyata dia sering puasa sunnah. Ya, sering puasa sunnah oleh istrinya sendiri. Lihat para salaf ya, bagaimana mereka menjaga rahasia dari ibadah-ibadahnya. Jadi tidak ketahuan kok ternyata dia berpuasa. Nah, jadi istrinya berikan bekal ketika mau pergi ke pasar, berikan bekal. Nah, dia pura-pura berpuasa dan tidak memakan dari bekal tersebut. Nah, ya kuliah kalau kita melihat bagaimana potret kehidupan para orang terdahulu itu, masya Allah, sangat luar biasa sekali. Bagaimana mereka menyembunyikan ibadah-ibadahnya. Nah, beda dengan kita, ya masya Allah, baru sedikit, ya sudah. Nah, wallahul musta'an. Na'udzubillah minasyirik. Ya, jadi ya sembunyikan ibadah kita semaksimal mungkin, kecuali untuk memberikan pengajaran kepada orang lain. Nah, oh ya, memperindah bacaan. Maka ini ya tergantung niatnya. Ketika dia memperbaiki bacaannya untuk dipuji, maka itu riya. Tapi ketika dia memperbaiki bacaannya, memperindah suaranya, karena ya Nabi perintahkan, ya kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Quran, bukan bagian dari kami siapa yang tidak memperbaiki bacaan Qur'annya. Begitu pula agar dia niatkan agar orang-orang senang sholat di belakangnya, senang mendengarnya, agar dia juga ikut membaca Al-Quran. Maka ini bukan riya, tapi justru mendapatkan pahala. Nah, jadi tadi riya itu ingin dipuji. Nah, dia merasa berbangga dengannya, maka hati-hati dari perbuatan riya yang mana dia merupakan penghancur amalan. Ya, penghancur amalan. Baik. Yang terakhir, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum, dibuat senang bagi saya dari dunia kalian an-nisa'i wat-tibu, atau an-nisa'u wat-tibu, yaitu wanita dengan wangi-wangian. Ya, wanita dengan wangi-wangian. Nah, jadi waju'ilat qurratu aini, dan dijadikan penyejuk mataku itu fis shalah, dalam salat. Jadi sini beliau dibuat senang dengan wanita. Begitu pula at-tib, wangi-wangian, dan menjadi penyejuk mata adalah itu dengan salat, ya, dengan salat. Bahkan ya beliau kadang berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan salat, ya, dengan as-shalah. Maka orang yang beriman dengan benar itu, ya, dia akan semakin senang dengan salat. Semakin senang dengan salat, bukan semakin menjauh dari salat. Ya, katanya kalau sudah sampai jenjang tertentu, sudah tidak salat lagi. Oh ya, ada sebagian orang seperti itu, ya. Oh ya, gara-gara ikut tarekat tertentu akhirnya tidak salat. Oh ya, jadi sudah naik tingkatannya, lama-lama tidak salat sudah. Kenapa? Karena sudah lepas dari syariat katanya. Dia sudah sampai jenjang tertentu, kalian masih jenjang syariat. Dia sudah lepas dari syariat, maka tidak sholat, tidak puasa, bebas ini, bebas itu. Jadi yang namanya beban syariat itu untuk orang-orang awam. Adapun dia orang-orang khusus, jadi tidak ada lagi istilah halal haram bagi dia. Tidak ada istilah halal haram bagi dia, makanya meninggalkan sholat dan seterusnya. Ya, padahal ketika lihat tadi Nabi SAW itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Ya, gara-gara sholat. Sebagai wujud kesyukuran beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini justru meninggalkan sholat. Makanya dari permainan syaitan dalam membuat orang-orang yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana wallahu a'lam bishawab. Jadinya sedikit tentang qiyamul lail Rasulullah SAW, salat malam Nabi SAW, dan tentunya masih banyak sekali ya penjelasan tentang hal ini. Nah, insyaallah ini sebagian, semoga bisa menjadi pendorong bagi kita untuk tidak lagi meninggalkan qiyamul lail. Qiyamul lail jangan Ramadan saja. Ya, Ramadan luar biasa lamanya, tapi pas selesai Ramadan atau sekarang tidak lagi qiyamul lail. Maka ini hal yang kurang
pantas. Maka qiyamul lail lah meskipun 1 rakaat. Jika tidak bisa ya, lebih dari hal tersebut. Ya jangan diupayakan tidak ketinggalan qiyamul lail. Dan berdoa agar bisa meningkat. Ya, jangan satu terus. Ya, jadi ini cuma latihan saja. Ketika sudah terbiasa 1, akhirnya tingkatkan menjadi 3. Terbiasa 3 ditingkatkan lagi terus sampai akhirnya ya bisa rutin. Dan seperti sholatnya Nabi, ya jangan tanya tentang bagusnya dan panjangnya sholat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naqdirul qadar. Insyaallah kita akan sambung tentang ya tata cara berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.